Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Lahir Kembali, Lembaran Allah. Mari berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Inilah permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apabila kita kembali kepada Allah, Ia memberi kepada kita kesempatan memulai hidup baru. Kita mulai dari Dia dan berjalan menuju masa depan, bertumbuh menuju kepada kedewasaan menurut kehendak-Nya. Yohanes menggunakan istilah lahir kembali lebih sering daripada para penulis lain untuk menyatakan kembali kepada Kristus. Kelahiran baru itu bukan diawali dari manusia, melainkan dari Allah. Kita mulai dan berakhir pada Yesus Kristus. Perjanjian baru menyebut permulaan baru ini lahir kembali, lahir dari Allah, lahir dari Roh. Nikodemus datang pada malam hari. Apakah karena ia takut akan dilihat oleh orang-orang Farisi, kelompoknya itu? Apakah karena inilah satu-satunya waktu yang ia rasa ia akan berhasil menjumpai Yesus sendirian? Orang banyak yang selalu mengerumuninya sudah pulang. Besar gunanya dan resikonya. Yesus menunjukkan bahwa dalam dirinya ada harapan. Ia sudah mendengar dan memperhatikan dengan seksama. Ia mempunyai banyak pertanyaan mengenai ajaran Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepadanya mengherankan Nikodemus. Ia belum pernah mendengar istilah lahir kembali. Untuk menyatakan hubungan dengan Allah, ia bingung membedakan kiasan Yesus itu dengan kelahiran biasa. Akan tetapi, ia bukanlah seorang yang bodoh. Ia cepat menangkap tujuan kiasan tersebut. Dari hasil tanya jawab di antara Yesus dan Nikodemus, itulah muncul janji Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah memberikan putranya, maka terjadilah kelahiran oleh air dan roh. Orang-orang yang mengalami kelahiran seperti ini tidak akan mengalami kematian yang kekal, yaitu nasib orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa. Ia sudah mulai hidup yang kekal itu. Petrus mengaitkan kelahiran kembali itu dengan kebangkitan Yesus. Ia menyebut itu pengharapan yang hidup yang dapat diperoleh karena kasih setia dan kuasa Allah yang besar itu. Tidak seorang pun yang dapat melepaskannya lalu mengambilnya kembali begitu saja. Lahir kembali sama sekali bergantung hanya pada kuasa Allah. Orang yang memperhatikan kembali ayah dan neneknya untuk mencari tahu pengaruh turunan atas dirinya. Kita memiliki silsilah rohani yang berasal dari Kristus. Kita tidak berkuasa untuk itu sama seperti leluhur kita. Saudara, di dalam Kristus, Allah telah melenyapkan segala kuasa maut. Ia telah mencoret serta menghapuskan kuasanya atas hidup. Ia telah memberikan kembali kepada kita mata air hidup itu. Itu sudah ada bersama kita. Kita dapat menjangkaunya melalui Kristus, menerima hidup baru dan membuangkan hidup lama. Kita berpegang teguh pada hidup kekal itu, pengharapan yang hidup ini. Di mana saja sesuatu jiwa mencari Allah, di sana nyatalah bekerjanya roh itu, dan Allah menyatakan dirinya kepada jiwa kita. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 169. Mari berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami bersyukur, terima kasih oleh karena besarlah kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami. Malam ini kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan.
Biarlah kami selalu memohon kehadiran Roh Kudus, sehingga lembaran-lembaran baru dalam kehidupan kami terus terjadi. Kami lebih dekat bersama dengan Tuhan. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.